Sadayana berburu udang di pantai mah sudah biasa atuh. Tapi kalau berburunya di tengah hutan, lain cerita itu mah. Menantang banget jadinya. Abang hati-hati Dan. Lukas. Mas. Mak. Acting. Karena tidak ada pegangan batang yang kokoh, makanya si Mang Turman sampai merosot begitu. Jalan licin ini sepertinya teh karena hujan semalam. Habis hujan kayak ini Mang. Geer. Akhirnya kita nyampe juga di lokasi. Turun. Astagfirullahaladzim. Sadayana, ternyata kita pengen menuju ke lokasi sungai ini nih. Perjalanannya lumayan luar biasa. Hampir nyerosot Bang Turman Dani. Pokoknya mah. Walah. Tapi kita semangat. Tuh airnya lihat. Air yang akan kita susuri ya. Mak. Dan Jatuh. nah, sekarang kita akan berburu udang di lokasi seputaran sini. Sampai ujung sana. Pokoknya mah jauh banget. Lihat tangkapan udang pertama kita besar banget. Enggak sia-sia. Mana, A? Mak, siapin cendoknya, Mak. Mana, A? Tungguin di belakang, tungguin tak. Cing. Hah? Nggak daun? Di belakang daun. Mundur. Mundur. Sok. Tuh. Nah. Kena, Mak. Kena, yang kecil-kecilnya juga kena. Awas ngajun, Mak. Tuh, lihat. Tuh. Mana ember. Ini udangnya. Alhamdulillah, ya Allah ini anaknya ke bawah, A. Anaknya lepasin. Tuh, anaknya juga ke bawah. Tapi anaknya mah lepasin aja ya. Lepasin lah. Tidak terlalu sulit menangkap udang di sungai yang kecil seperti ini. Emas sampai ingat peribahasa, ada udang di balik bakwan. Salah. Maksudnya ada udang di balik batu. Persis. Udang-udang yang kita tangkap di sini pun banyak bersembunyi di balik batu. Ayo, nggak ada. Enggak ada. Batu pertama belum berhasil. Coba kita lihat batu yang lain. Umang. Aduh, berat. Ada. Untuk sekalinya tadi Masuk. Dapat lagi. Guys, tuh telurnya, guys. Kening, guys. Saking mudahnya mendapatkan udang membuat kita semua terhanyut dalam keseruan. Piting, Mak. Mana piting? Masih kecil. Tuh, guys. Piting juga ada, guys. Jangan, lepas aja. Kecil. Lauk sih. Mana? Kita masuk ke situ. Masuk. Buka. Mang, ta. Mana? Oh, salah kalah. Mana? Bisa? Kena lagi. Lah. Takut nyapit, Mak. Capitna. Kalau udang-udang yang besar itu tidak terlalu lincah, guys. Berat badan katanya. Berat badan. Oh iya Sadayana, udang-udang yang kita buru ini termasuk dalam kelompok udang air tawar. Hewan satu ini selain ditemukan di perairan air tawar seperti sungai dan danau, juga hidup di perairan payau dan asin. Bakso megang sesuatu kayak hidup, tapi nggak tahu apa, kalau agak besar gitu lah. Bogo juga nih Mamang. Emak yakin banget tadi ada yang gerak-gerak di tangan emak dah. Apa ya itu? Mana? Ini apa, Mak? Hah? Ini apa ini? Bogo lain, anu dia karena aku emak merendan. Aduh, Mak. Yang pesan kepegang sama emak meren. Hah? Ini, Mak. Ini. Oh ya. Kura-kura. Kabur, Mak. Masih. Besar. Wah, kita nemu kura-kura. Berarti ini yang barusan kepegang sama emak. Untung tengegel ya. Bener. Lihat tuh.
kura-kura kan ini kan? Bener kan? Oh, kita dapat kura-kura di sini. Tuh. Lihat tuh belakangnya batok. Kasihan, Mak. Tuh. Ih, ya A. Bukan hanya kepiting, bukan hanya udang, kura-kura pun ada, A. Saking jarang terjamahnya sungai ini, kura-kura pun sampai ada di sini. Kura-kura. Tapi sayang, kita mah nggak akan bakalan ambil kamu, kura-kura. Kasihan ya, kita lepas aja ya. Soalnya kura-kura dilindungi ya ayah, jadi kita harus melestarikannya supaya cucu anak kita tuh cucu buyut, bukan cucu anak kita, cucu buyut kita tuh tahu. Enggak, bukan. Ngompol. Bener-bener nggak nyangka di sungai kecil ini ternyata hidup berbagai jenis hewan. Maniloba pisan, hei. Dadah. Nggak terasa nih, sudah sore. Sepertinya kita harus sudahi perburuan udang hari ini. Yaudah yuk, pulang yuk. Kalau 3 jam lagi pasti kita dapat seember, guys. Mau nginep di sini? Enggak. Mama nggak mau ah. Enggak. Takut Takut pulangnya. sama itu pak. Sama bagus. Babi, bagong. Alhamdulillah kita udah nyampe di perkebunan terdekat. Oh, pertama pulangnya tuh masih jauh ya ayah. Masih jarak 1 jam, 1 jam setengah lagi. Ya udah kita bakar di sini aja. Langsung berubah warna tuh, Bu. Cepet banget kalau udang mah. Kuning. Oren. Segernya ini udang. Meski udangnya cuma dibakar aja, pasti jaminan rasanya raos pisan. Untung emak bawa bekal sambal kecap dari rumah. Tinggal cocol udangnya deh. Udangnya masih seger banget, jadi rasanya manis. Udah nggak pakai bumbu ya, ada manis-manis. Nggak pakai garam apapun. Tahu rasanya lagi capek-capek menyantap udang bakar? Ya cuma emak dan kita-kita yang bisa ngerasain atuh. Dan mamah mau terusin makan heula. Sadayana, emak mau masak makanan laut dengan cara yang unik nih. Ada udang, kepiting, dan kerang. Ketiganya bakal emak masak di dalam semangka. Saya sudah menyiapkan 3 buah semangka dan 3 jenis masakan. Ini ada kerang. Ini kalau di kampung saya namanya kerang Batak. Dan ini kepiting rajungan. Lalu yang terakhir beras. Semua ini akan saya masak di dalam semangka. Sebelum kita mulai, saya akan belah dulu semangkanya. Emak mesti buka kulit semangkanya agar gampang diambil daging buahnya. Lanjut kerok daging buahnya sampai tak bersisa ya. Nah, semangka yang udah tak tersisa daging buahnya ini akan emak isi dengan ketiga bahan masakan. Ini ada udang jerebung. Kita masukkan. Kita masukkan kepitingnya. Ribet banget nih. Sekarang masukkan bumbunya. Bumbu sederhana ini terdiri dari bawang, cabai, dan potongan daun bawang. Nah, emak juga tambahin saus tiram yang cocok banget sebagai bumbu untuk makanan laut. Beri sedikit air untuk mematangkan udang dan kepitingnya ya. Sekarang masukkan kerang. Kalau kerang, bumbunya hanya pakai garam dan bumbu penyedap saja. Itu juga udah enak banget. Jangan lupa diaduk supaya garamnya tercampur rata. Nah, lauknya udah, berasnya jangan sampai lupa dimasak atuh. Ini seperti masak nasi pada umumnya, tinggal campur beras dan air. Api sudah siap, waktunya taruh kulit semangka di atas tungku. Sadayana pasti bertanya-tanya kan, apa nggak habis terbakar itu kulit semangkanya? Emak punya triknya nih.
Jadi kulit semangkanya jangan langsung terkena api. Di antara api dan kulit semangka ditaruh seng sebagai penghantar panasnya. Apinya juga diatur, jangan terlalu besar ya. Ikutin trik Mak, dijamin deh kulit semangkanya nggak akan bolong. Masakannya juga bakal matang dengan sempurna. Oh iya Sadayana, kulit semangkanya bagian dalam juga bisa loh kita konsumsi, termasuk bahan makanan yang kaya nutrisi, seperti vitamin C, asam amino, dan senyawa fenolik. Makanya makan kulit semangka bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mengontrol tekanan darah. Hati-hati nih, panas. Mak intip dulu deh, Mak penasaran juga nih. Wow, lihat tuh, saus tiramnya udah mateng nih. Tapi tetap kita tunggu sebentar lagi ya, biar bumbunya meresap. Mak udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet makan. Udah kebayang lezatnya. Udah matang nantinya. Oke, Mak angkat sekarang. Hati-hati nih, super panas. Dari nasi sampai lauknya lengkap dimasak pakai kulit semangka. Penampilan sih matang sempurna ya, tapi kalau soal rasa harus Mak buktikan dulu atuh. Dari kerang, udang, dan kepiting semuanya segar. Mak beli langsung dari nelayan. Makanya rasa dagingnya pun manis. Raus pisang. Emang ya jadi orang harus kreatif. Kulit semangka yang biasanya dibuang ternyata bisa dimanfaatkan. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Mantap Zuranta.